Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya yang bernama Yusril Iza Mahendra dengan NIM 17010-2007 akan sedikit menjelaskan kendala atau masalah yang sering terjadi dalam budidaya ikan nila. Pendahuluan, ikan nila Oreochromis niloticus adalah salah satu ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan. Ikan jenis ini dapat dibudidayakan di berbagai habitat, mulai dari air tawar, payau, dan air laut. Karena ikan nila toleran terhadap salinitas yang luas dan berdasarkan potensi unggulan di daerah Kabupaten Lamongan masih didominasi sektor pertanian, khususnya nampak pada subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan. Potensi perikanan di Kabupaten Lamongan cukuplah besar, yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sektor usaha perikanan lainnya. Produksi perikanan tangkap rata-rata 40.000 ton per tahun dengan nilai 160 miliar dengan jumlah nelayan sebanyak 23.807 orang. Disperik La 2013. Sedangkan pada subsektor perikanan budidaya, kegiatan diusahakan pada areal sekitar 3.222 hektar, meliputi tambak 1,380 hektar, sawah tambak 23,602 hektar, dan kolam 340 hektar. Salah satu sentra sawah tambak di Kecamatan Glagah adalah di Desa Rayonggumo. Dari total jumlah penduduk Desa Rayonggumo, penduduk yang ada sebanyak 76 kakak bergerak pada sektor perikanan. Dalam kegiatan ini adalah Bapak Suyitno dan Moh Munib yang mengelola sawah tambak miliknya. Dalam 1 tahun produksi, kedua mitra tambak tersebut melakukan budidaya polikultur sebanyak 3 siklus dan 1 siklus untuk tanam sawah atau untuk sawah. Model budidaya yang diterapkan adalah budidaya polikultur udang fanami, bandeng, dan ikan nila semi intensif. Dengan sistem ini, kedua mitra tambak tersebut memerlukan pupuk untuk menumbuhkan pakan alami untuk setiap petak dengan ukuran kurang lebih 3.000 meter persegi. Pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk organik sebanyak 125 kg, pupuk urea 180 kg, dan SP36 sebanyak 120 kg. Pada setiap siklus budidaya, Bapak Suyitno dan Muhammad Munif menebar ikan bandeng dengan 7 sampai dengan 9 cm, udang fanami dan nila 3 sampai dengan 4 cm dengan kepadatan berturut-turut 1 ekor per meter, 10 ekor per meter, dan 1 ekor per meter persegi. Untuk mendukung pertumbuhan ikan nila dan udang fanami yang dibudidayakan, maka selain pakan alami, diperlukan juga pakan tambahan buatan pabrik. Setiap siklus, kedua mitra tambak tersebut memerlukan sekitar 700 kg pakan pabrik. Pada akhir pemeliharaan selama 3 bulan, Bapak Suyitno dan Muhammad Munif mampu memanen bandeng sekitar 350 kg ikan bandeng ukuran 5 ekor per kilo, 200 ekor udang fanami ukuran 80 ekor per kilo, dan 200 kilo ikan nila ukuran 6 ekor per kilogram. Seluruh hasil panen diambil oleh pengepul yang datang ke sawah atau tambak. Hasil produksi ini biasanya didistribusikan untuk kebutuhan lokal Lamongan maupun dikirim ke luar daerah seperti Surabaya, Malang, Mojokerto, dan Tuban.
Dari hasil pengamatan dan diskusi lapang, terjadi beberapa masalah yang ditemukan oleh kedua mitra tambak. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya pengeluaran untuk biaya pakan. Nah, di saat ini, waktu pandemi ini, itu harga pelet di pasaran itu sangat tinggi, sekitar 7.000 sampai dengan 11.000 per kilo pakan. Tingginya harga pelet itu tidak sebanding dengan harga jual ikan nila yang harganya berkisar 14 sampai dengan 17.000 per kilo ikan nila, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebanding, bahkan dapat menyebabkan kerugian yang berakhir pada gulung tikar usaha budidaya ikan. Nah, yang kedua, masalah teknologi budidaya. Nah, masalah teknologi budidaya yang dialami para petani di kawasan Lamongan, Lagah Lamongan, itu keterbatasannya modal untuk melakukan pengembangan teknologi yang tepat guna dalam usahanya masih sangat terbatas ya. Dan yang ketiga, masalah manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Nah, dalam perencanaan pelaksanaan budidaya ikan sampai panen, para petani di Laga itu terkadang kurang memperhatikannya aspek perencanaan dalam menjalankan usahanya. Lalu dari pengorganisasian, jadi masalah pengorganisasian yang menonjol pada mitra tambak di Laga itu dari penempatan tenaga kerja yang tidak berdasarkan keahliannya. Jadi di sana itu ingin melakukan sesuatu gitu, satu orang itu mengerjakan semuanya. Jadi perlu dibentuknya kelompok tani atau organisasi-organisasi yang lain. Lalu untuk dalam pelaksanaan usaha budidaya yang digeluti oleh oleh mitra tambak di sana, itu belum adanya pencatatan baik mengenai semua hal-hal yang menjadi biaya maupun pemasukan, dalam artian belum dikelola secara profesional seperti halnya pada suatu usaha yang berbadan hukum. Terus yang keempat adalah masalah penanganan pasca panen. Jadi para mitra tambak di sana itu selain penanganan yang keliru, itu merupakan masalah yang sangat berpengaruh dan menentukan kualitas ikan nila, bandeng maupun udang. Selain penanganan yang salah, di samping akan memberikan mutu yang kurang baik, juga dapat mempengaruhi nilai harga jual ikan tersebut. Oleh karena itu, butuh proses penanganan ikan pada waktu pasca panen harus benar-benar diperhatikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.